Shalom saudara-saudaraku, bersama saya Pendeta Ewen Joshua Silitonga. Kita akan belajar kedalaman firman Tuhan dalam minggu Reminiscere tanggal 28 Februari 2021 dengan mengambil perikop khotbah dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan untuk saudara-saudaraku. Begini firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya yang telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk kita. Sebab kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dalam minggu Reminiscere ini mengambil rema Allah memperhitungkan iman orang percaya. Hari ini firman Allah melalui Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat Rom atau jemaat Roma. Kita sedang belajar terhadap hidup seorang hamba Tuhan disebut Abraham, dan Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Luar biasa, bapa orang percaya. Kawan-kawan, persoalan yang sesungguhnya adalah pertentangan antara apa yang saudara lihat dengan hal yang indrawi yang bertentangan dengan apa yang saudara imani. Contoh, saudara mengimani bahwa Allah akan memulihkan hidup saudara, tapi kenyataan hidup yang saudara lihat dengan mata dan yang saudara dengar dengan telinga saudara, kesehatan berkurang, ekonomi lagi merosot, para pemilik dicuek. Terjadi benturan yang keras antara apa yang saudara imani dengan apa yang saudara alami. Siapakah yang saudara menangkan? Ya, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak hidup berkaul dengan Tuhan, ya tentu dia akan memenangkan hidup. Dia akan lebih percaya dengan apa yang dia alami daripada apa yang dia imani. Sekalipun endingnya ya kita sama-sama tahu 3S. Apa itu 3S? Stres, stroke, stop. Abraham berbeda. Dia lebih percaya dengan apa yang dia imani daripada apa yang dia alami. Alkitab menerangkan, jauh sebelum hari Allah sudah berfirman kepada Abraham, Abraham, kau pasti punya anak lo, dan kau akan kubuat menjadi bangsa yang besar, keturunan yang besar. Masalahnya sampai Abraham berumur 120 tahun dan istrinya sudah 90 tahun, nggak kunjung punya anak. Secara logis, secara medis, jangankan umur 90 tahun, perempuan kalau sudah sampai pada umur 55 tahun itu sudah masuk dalam proses menopause atau matinya reproduksi. Secara medis kalau sudah menopause katanya sesuatu yang jauh daripada kebenaran logis bahwa seorang perempuan bisa mengandung. Karena menopause menerangkan matinya reproduksi. Sekalipun secara medis kalau laki-laki itu sih katanya abadi. Itu keterangan medis, dia tetap bisa menghasilkan reproduksi. Masalahnya ada pada perempuan. Sarah sudah berumur 90 tahun. Untuk kedua kalinya terjadi peperangan antara karya logis dengan karya Allah. Tapi Alkitab menjadi saksi yang memberitakan kepada kita bahwa karya Allah mengalahkan karya logis. bahwa karya Allah
mengalahkan karya medis. Atau saya ulangi bahasa yang lebih mudah kita dengar dan kita telah, bahwa kebenaran Allah mengalahkan kebenaran logika, bahwa kebenaran Allah mengalahkan kebenaran medis. Apa good newsnya? Good newsnya begini: apabila masalahmu tidak mampu lagi ditelaah oleh logikamu, pada saat itu engkau memerlukan Allah, dan datanglah kepada Allah agar engkau dilepaskan dari celaka dan kebinasaan. Karena kebenaran Allah akan mengalahkan kebenaran logik. Apabila hari ini engkau sedang dirantai sakit penyakit dan medis sudah menjustismu dan memponismu tentang berita kematian, datanglah kepada Allah, karena Alkitab menjadi saksi yang mengatakan kepada saya dan saudara bahwa kebenaran Allah mengalahkan kebenaran medis. Itu good newsnya, itu berita sukacitanya, itu englionnya begini. So, are you believe? Apakah engkau percaya? Kawan-kawan yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Alkitab jelas mengatakan tidak ada orang di dunia ini yang tidak mau berharga. Saya lihat orang banting tulang, pergi pagi, pulang pagi. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Supaya dia berharga kan. Saya lihat orang mati-matian itu nyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, S1, S2, S3, nggak ada lagi SMP. Supaya apa? Supaya dia berharga. Saya lihat orang sampai ditambah-tambah emasnya, dari tangannya, cincinnya, kalungnya, bahkan sebagian sampai giginya pun dibuat emas. Tujuannya supaya dia berharga. Dia bangun rumah besar-besar, cantik-cantik. Tujuannya untuk apa? Supaya dia berharga. Jadi orang Batak itu orang Batak buat pesta adat besar-besar segala macam. Wah. Hambur-hamburkan uang, panen dayung segala macam, ulu-ulu. Tujuannya apa? Supaya dia berharga. Tapi pertanyaannya, apakah hal itu adalah metode atau alat ukur atau barometer untuk berharga di mata Allah? Kita berkata no. Bukan banyaknya uangmu supaya engkau berharga di mata Allah, kata firman Tuhan. Bukan karena tinggi sekolahmu maka engkau berharga di mata Allah, kata firman Tuhan. Bukan karena banyaknya familimu maka engkau berharga di mata Allah, kata firman Tuhan. Tapi karena engkau punya iman, trust, believe. Secara otonom, secara kemanusiaan, apa sih bedanya kita dengan Abraham? Keada. Abraham lahir daripada kehendak bapaknya dan mamanya, sama seperti kita. Abraham dikandung dalam dosa dan lahir di dunia yang berdosa, sama seperti kita. Abraham lapar, haus, sama seperti kita. Tapi membuat Abraham menjadi lebih di antara banyak miliaran manusia ini, sehingga dia menyandang gelar bapa orang percaya. Karena dia punya iman. Ada dua alat uji yang dilakukan Allah untuk mengetes keimanan Abraham. Bayangkan sudah ratusan tahun dia menunggu anaknya ini baru dapat yang namanya Ishak. Menunggu anak sampai umur 120 tahun. Itu bukan hal yang gampang, kawan-kawan. Orang saja saya lihat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gak punya anak. Wah, udah repot dia. Udah semua dukun dicarinya, semua tukang dapol didapoli. Semua akar-akar digigiti. Semua daun-daun disuruh makan, batu pun dimakan. Sampai teh ayam pun disuruh makan, mau dimakan. Masih 5 tahun, 10 tahun, Abraham 120 tahun. Lalu ketika dia sudah dapat anaknya si Ishak, datang firman Allah bilang, Abraham, itu persembahkan, itu seket anaknya, itu persembahan bagiku. Abraham gak gentar. Dia pikir begini, kalau Allahnya yang memberi, tentu kalau Allah meminta ya kasih saja, dia akan berikan lagi yang baru, karena tidak ada yang tidak bisa dibuat Allah. Dia gak protes. Karena baginya apa yang diberikan Allah itu bukan hak kepemilikan, tapi hak untuk memakai.
Beda dengan saya dan kamu. Apa yang ada padamu kau pikir itu hak milikmu. Karena itu ketika Allah minta kau protes, padahal itu nggak milikmu. Memang kita bisa ciptakan manusia, kita bisa ciptakan nyawa. Memang ketika kau lahir kau terus punya harta, punya pangkat, punya jabatan. Oh, kita lahir kita telanjang, satu benda pun tidak ada. Memang ketika kita lahir langsung sarjana, langsung master, langsung doktor. Banggam-banggamnya kita semua lahir yang tahu hanya satu, nangis. Tapi kita berpikir itu milik kita. Karena itu kita sulit mengorbankannya untuk kemuliaan Allah. Tetapi Abraham mampu. Karena itu dia dikatakan bapa orang percaya. Dengan kata lain poinnya begini firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara, kepada semua orang yang mendengarkan. Yang membuat engkau berharga di mata Allah melebihi dari semua orang adalah iman. Apakah engkau punya iman? Iman itu sesuatu kepercayaan, bukan hasil hitungan logika. Iman itu bukan satu dasar yang dihasilkan dari hitung-hitungan, tidak. Iman itu adalah percaya kepada Allah karena kita memegang janjinya melalui firman. Karena itu iman itu bukan produk manusia, bukan produk human. Bukan produk, tapi produk Allah. Si Leoni Dewa tado hapor siapa? Dada nabi Tuhan jo masian aku. Artinya kawan-kawan semua katakan begini. Sampai jungkir balik pun kita tidak akan punya iman kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena iman itu adalah kasih karunia pemberian Allah. Jadi iman gak bisa dibeli dengan uang, kawan-kawan. Iman gak bisa dibeli dengan sekolah tinggi. Tapi iman bisa didapatkan dengan baik. Temanya adalah Allah memperhitungkan iman orang percaya. Karena iman yang begitu besar dalam Abraham, maka Allah memandang Abraham itu orang yang benar. Iman. Sama seperti ini. Apakah aku benar? Aku mana benar? Apa kamu benar? Mana benar gitu. Ingat dulu dosa kita di masa lalu. Ingat kejahatan kita. Apa kita orang benar? Bukan. Kalau ada orang bilang dia bilang orang benar, itu munafik itu. Siapa orang benar? Siapa manusia yang bisa benar? Gak ada. Tapi manusia bisa dibenarkan. Dan bagaimana cara mengambil pembenaran itu? Believe, percaya, iman. Ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mencari manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosamu, maka imanmu itu akan diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Dan ketika itu sudah diperhitungkan Allah sebagai kebenaran, artinya Allah sudah menghapuskan masa lalu. Dia sedang melihat engkau dalam kondisimu sekarang yang percaya. Luar biasa kuasa iman, kawan-kawan. Jadi jangan mimpilah saudara punya iman. Kita punya iman kalau gereja setahun 2 kali. Jangan mimpilah punya iman, kawan-kawan. Kalau kita berdoa setahun sekali. Jangan mimpilah kita punya iman kalau hubungan kita dengan Tuhan babak belur, hancur-hancur. Tapi secara otomatis aku dan kamu, kita semua akan punya iman seiring hubungan kita yang baik kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mengingatkan kita. Terpujilah Tuhan yang telah menegur kita melalui firman ini. Bagusi hubunganmu dengan Tuhan. Secara otomatis engkau akan punya iman. Dan ketika engkau sudah punya iman, Allah akan memperhitungkan itu menjadi kebenaran dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom.